Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah zikir yang istiqomah Masjid Al-Furqan yang kita cintai bersama, para kiai, para asatiz, para alim ulama, para jamaah setia yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, patut kita bersyukur bahwa pada malam Jumat ini kita masih tetap diberikan jiwa yang istiqomah serta kesempatan yang menyebabkan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Semoga hidayah dan taufik selalu mengiringi kita, kalaupun kita terpaksa lebih awal meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada di tengah-tengahnya. Hadirin yang berbahagia, baru saja saya diingatkan saya punya utang 2 poin lagi katanya, keterkaitan dengan 5 koneksitas, yang berarti saya sudah menerangkan 3 koneksitas. Untuk mereview, mengingatkan kembali koneksitas yang pertama, yaitu al-ittisalu bainal insan wa bainallah. Koneksitas hubungan manusia dengan Allah. Substansi dan inti hubungan manusia dengan Allah adalah ubudiyah. Hubungan antara abid dan ma'bud, antara hamba dengan yang kita ibadahi. Makanya disebut ma'bud, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Sudah saya jelaskan juga yang namanya ibadah dalam perspektif Islam atau perspektif Al-Quran ada 2. Yang pertama ibadah mahdhah, vertikal, antara manusia dengan Allah langsung, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, itu namanya ibadah mahdhah, urusannya pribadi dengan Allah. Kalau kita bermalas-malasan, itu mah konsekuensi kita dengan Allah. Kalau tobat juga langsung dengan Allah. Ibadah yang kedua, ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu dikenal dengan ibadah sosial. Ibadah sosial itu hubungan
yang antara manusia dengan manusia. Itu namanya ibadah sosial. Dan itu dua-duanya vertikal dan horizontal harus dipenuhi. Kenapa? Karena Allah menegaskan duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kemanapun manusia hidup nggak bakalan tenang, nggak bakalan senang, pasti hina, pasti durjana, pasti sengsara, kecuali mereka yang menserasikan koneksitas hubungan antara diri kita dengan Allah dan dengan sesama. Dan itu kalau dengan sesama itu tergantung profesi kita. Bagi seorang hakim, ibadahnya yang tertinggi bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan puasanya, tapi ibadahnya yang tertinggi ketuk palunya itu. Kalau ketuk palunya dia adil, memudahkan masuk surga. Kalau petuk palunya zolim, memudahkan ia masuk neraka. Percuma sholatnya, percuma puasanya, percuma hajinya. Ibadah tertinggi bagi pedagang, ya, amanatut tujar. Amanatut tujar, amanah, yaitu pedagang yang amanah. Ibadahnya yang tertinggi, nggak curang dalam mencari keuntungan. Itu ibadahnya tertinggi. Kalau curang, namanya masuk al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Tuh, sholatnya percuma, puasanya percuma, hajinya percuma, dan lain sebagainya. Itu ibadah sosial. Ibadah tertinggi bagi seorang dokter, ya, kalau dia melayani pasien sebatas kemampuannya, selama masih sanggup, teruskan. Tapi kalau umpamanya dokter, ya prakteknya praktek aborsi, ya, kan ada praktek aborsi itu, maka menyebabkan, memudahkan masuk neraka. Sholatnya sia-sia. Ibadah tertinggi bagi seorang gubernur, seorang presiden, seorang menteri, bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan, tapi riayahnya, perhatiannya terhadap rakyat. Karena itu menurut kaidah usul fiqh, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi standarisasi atau parameter, ya, seorang pemimpin itu soleh atau tidak solehnya bukan karena sholatnya. Tuh si fulan menterinya soleh, kenapa? Tiap tahun haji, umrohnya tiap bulan, tapi korupsinya gede. Nah, ini yang kata Nabi, saya ala ummati zamanun yusalluna wala yusallun. Tuh solehnya. Jadi kita harus paham, solehnya, ibadahnya bagi seorang karyawan disiplin. Jadi kalau dia disiplin tuh soleh tuh. Kalau bermalas-malasan kerjanya, sholatnya sia-sia. Karena itu sholat itu harus ditegakkan. Aqimis sholat. Ini bahasanya udah beda lagi kan, Ustaz, dengan yang kemarin. Nah itulah kalau banyak baca itu konsekuensinya begitu. Satu judul aja nggak habis satu berkali-kali ceramah itu kan. Ini singkatnya itu ya. Yang kedua, saya persingkat karena biar kesusul. Yang kedua, al-ittisalu bainal insan wal kaun. Koneksitas antara manusia dengan jagat raya. Dengan jagat raya, substansinya dengan jagat raya ini yang disebut makhluk
itu adalah taskhir. Kalau tadi kan ya ubudiyah, taskhir. Taskhir itu apa? Ditaklukkan, dihadiahkan, ditundukkan. Jadi semua makhluk apapun itu adalah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu. Jadi apapun yang di langit ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, bintang untuk manusia, malaikat untuk manusia, jin pun untuk manusia. Semuanya di bawah manusia. Apalagi yang namanya hewan. Buaya aja nggak ada buaya yang memelihara manusia, nggak ada. Ada nggak buaya yang memelihara manusia? Tapi ada nggak manusia yang menundukkan buaya? Ya, itu si Rizka kalau dibuka itu di YouTube itu ada di rawa dipanggil Rizka, nyamperin, diusap-usap, diciumin, diem aja itu kan. Tuh, demikian pula yang namanya harimau, macan bisa jinak oleh manusia, itu namanya sakhar, ya, taskhir, ya, ditundukkan oleh Allah. Makanya awas syirik. Kenapa nggak diampuni oleh Allah? Kenapa syirik? Karena syirik itu hakikatnya merendahkan martabat manusia yang tinggi di hadapan makhluk yang rendah. Itu aja masalahnya. Makanya la tasjudu lisyamsi walalil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian menyembah matahari ataupun rembulan. Jangan sujud kepada matahari, bulan, jangan. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya. Makanya nih, termasuk sama jin jangan takut. Jadi kalau ketemu jin dengan turunannya, turunan jin itu setan. Ya, diantaranya genderuwo, kuntilanak, ya. Nah, nggak usah takut. Apalagi mayat. Kalau ada pocong lewat, jangan lari. Kalau lari kita yang celaka. Karena pocong akan membayangi terus. Jadi kalau ada pocong samperin, tempeleng. Ya, insya Allah dia lari itu, belum tempeleng juga lari. Kalau pocong beneran, ya. Kalau pocong-pocongan, ya, lain halnya itu, nggak akan hilang itu. Paham ya? Ya. Jadi ibu-ibu maaf nih, kan tengah malam, bapak-bapak kalau malam-malam kan suka kencing tuh. Mau ke dapur, haus, minum, kan merinding tuh. Jangan lari. Justru ajak ngomong yang merinding tuh. Ya, Mas, Jin, kamu lagi ngapain? Ya, udah jangan ganggu-ganggu saya. Udah jangan pernah nongol, udahlah masing-masing aja. Ngerti itu jin. Jin ngerti bahasa kita. Bahasa Sunda kayak bahasa Jerman, bahasa apa, ngerti itu. Paham ya? Ini dua tuh. Ini untuk mengingatkan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia, al-ittisalu bainan nas. Hubungan manusia, kenapa nas? Karena makhluk sosial. Hubungan manusia dengan manusia itu Allah melarang 3 hal, pantang berbuat 3 hal. Apa 3 hal ini? Dikhutbahkan, ayatnya dibaca berulang-ulang oleh para khotib. 1, jangan berbuat fahsya. Apa fahsya? Zolimun li nafsihi. Zolim terhadap diri sendiri. Apa itu zolim terhadap diri sendiri? Ya, zina, suka sama suka, zolim. Mabok di kamar sendiri, narkoba di kamar sendiri, nggak ngajak orang lain, nggak sholat, nggak puasa, makanya bukan delik hukum. Kalau ada orang mabok dari pagi sampai sore di kamar, atau dari sore sampai pagi, ya sendirian aja, udah tiba-tiba bangun lagi tuh, ya, itu namanya fahsya. Punya duit 1 miliar,
Satu koper bawa ke Las Vegas atau ke Macau, ke Genting Island, judi habis. Itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Yang kedua, munkar, zolimun li ghairihi. Disinilah pantang berbuat zolim terhadap orang lain. Nah, ini hubungan manusia dengan manusia nih. Ini berat nih. Kalau zolimnya kepada seseorang, nah itu gampang, minta maaf. Kalau zolimnya terhadap istri, tinggal minta maaf. Zolimnya terhadap suami, tinggal minta maaf. Tapi kalau zolimnya pemimpin terhadap rakyat, minta maafnya gimana? Itu Pak Keseberi, dana sosial tuh, dana bantuan dampak COVID-19, itu kan dihabek tuh duit tuh kan, ya. Tahu dihabeknya? Habek itu bahasa Jerman itu. Wah itu ditelan itu. Wah itu sulit minta ampunnya. Kalau datang kepada Allah tiap malam minta ampun, duitnya tetap disimpan. Disimpan aja duit ini, separohnya dikasih hakim, separohnya dikasih jaksa, dikasih polisi, dibelikan sembako, nggak bakalan. Nggak bakalan. Susah. Yang ketiga, bughot bagyu, dosa terhadap Allah gabung dengan dosa sama manusia. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Itu yang menghina Nabi Muhammad, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah, itu namanya bughot. Kalau mufradnya bagyu, bagyun, al-bagyu, tuh pantang. Yang disuruh oleh Allah 3 hal. 1 berbuat adil, 2 berbuat ihsan, 3 berbuat izar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh yang dianjurkan oleh Allah. 1 adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahalihi. Meletakkan sesuatu pada porsinya. Ini porsi ini porsi perut. Kata Nabi supaya adil, sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kalau ingin sehat, ya harus adil terhadap perut. Perut sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Apalagi qori, apalagi imam, jangan kenyang-kenyang tuh bulan Ramadan. Nah, iya sepertiga itu adil namanya. Kalau porsinya ya 3/4 untuk nasi, ya 1/4-nya aduh udah leles. Tahu leles? Lemas, teler, maunya tidur. Nah, ini zolim terhadap apa namanya? Terhadap apa? Tidak adil. Makanya harus adil. Dalam kehidupan pun begini. Adil dalam membina diri, adil. Fisik kasih makan, kasih minum yang bervitamin, olahraga, istirahat. Akal isi, ilmu pengetahuan isi terus. Dan yang ketiga, isi hati dengan zikir, dengan ibadah. Tuh namanya adil. Suruh adil terhadap diri sendiri, ya adil. Bayangkan coba, adil saja bukan hanya pada orang lain, terhadap diri sendiri. Adil. Kalau kita berteman, punya tetangga, punya teman, kemudian kita ditraktir makan, besok ketemu lagi, adil dong. Jangan maunya ditraktir aja, tapi harus mentraktir teman kita yang pernah mentraktir. Nah itu namanya adil. Ada nggak orang berteman itu inginnya ditraktir melulu? Nah, di sini ada nggak kira-kiranya itu? Nah, kalau ada tapi nggak ngedumel, itu namanya ihsan. Keren nggak?
Ya, ini kalau kita punya teman ditraktir, padahal dia punya duit, tapi ketemu makan nggak mau bayarin kita terus, itu namanya ihsan. Super. Kalau tadi kan standar. Kalau ternyata dia pelit, ya, paling satu ketika dia minjam uang kepada kita nggak ada duit lagi, cuma 100.000, dia pinjam 100.000, tapi kita kasih. Ini namanya isar, the best. Luar biasa. Kita cubit, punya hak untuk mencubit kembali. Tapi kalau kita maafkan, itu isar. Kalau kita ajak makan ke restoran Padang, the best. Tapi kira-kiranya ada nggak orang habis nempeleng kita maafin, kemudian kita ajak makan? Susah. Ini yang namanya akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat seperti ini. Isar semuanya. Makanya Madinah cepat, tadinya Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Tadinya Yasrib. Nah, jadi ini kita harus paham. Enak kalau Islam. Nah, udah saya persingkat. Yang keempat, al-ittisalu bainal insan wal haya. Koneksitas antara manusia dengan kehidupan. Apa sih hidup? Koneksitas manusia dengan kehidupan namanya ibtila, bala, yaitu ujian. Kita diuji nggak nih? Diuji. Bohong kalau ada orang yang merasa nggak pernah diuji. Dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai sebelum kita wafat, diuji. Diujinya dengan apa? Wa nablukum bisyarri wal khair fitnah. Aku uji manusia itu dengan dimensi positif, dengan dimensi negatif. Jadi dua tuh ujiannya. Tapi kalau orang yang nggak paham, digambarkan di dalam surat Al-Fajr, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini orang yang nggak ngerti nih. Pernah nggak dengar nggak? Kalau dia dapat rezeki, ya rezeki harimau. Tahu rezeki harimau? Rezeki harimau itu biasanya yang tukang ngobek tanah tuh, ya, udah bertahun-tahun gak dapat, tiba-tiba rezekinya 1 miliar gitu. Nah, itu namanya rezeki harimau. Dia ngomongnya, kalau Allah mengujinya dengan naiknya rezeki, kemudian diberikan kemuliaan, dikasih jabatan, dikasih pangkat, rezekinya melimpah, apa bilangnya? Wah, Tuhanku sedang memuliakan aku. Jadi merasa dimuliakan dia. Sekarang saya tanya, apakah setiap orang yang diangkat jadi gubernur, terpilih jadi bupati, diangkat, dipercaya jadi menteri, semuanya anugerah? Saya tanya. Enggak. Buktinya apa? Baru juga 6 bulan dilantik udah ditangkap KPK. Dia tidak sadar bahwa yang namanya kepemimpinannya itu adalah ujian. Paham? Paham? Saya punya teman nih. Teman saya. Kemudian teman saya itu ini dua, namanya saya nggak sebutkan nama lah. Di koran ramenya si A akan jadi menteri, tapi realitasnya si B yang jadi. Ketemu saya nggak ngerti kok dia yang jadi. Saya bilang,
ambil hikmahnya kiai, karena kebetulan dia kiai. Ambil hikmahnya apa yang terjadi. Bener. 2 tahun jadi menteri, ditangkap KPK dia. Oh, jadi mendingan jadi menteri atau nggak mendingan jadi menteri? Ini yang dikatakan, nggak bisa mengatakan bahwa itu Allah sedang memuliakan. Tidak. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya Allah mengujinya dengan kebangkrutan, dengan sakit, dengan dimutasikan kerjanya, dipecat. Bilangnya apa? Tuhanku sedang menghinakan aku. Tuh. Ada nggak yang begitu? Punya keyakinan, kenapa sih, kurangnya apa sih saya? Seakan-akan dihinakan oleh Allah. Tidak. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlal lama wa tuhibunal mala hubban jamma. Enggak begitu. Mulia itu bukan karena harta. Mulia itu bukan karena jadi ustad, bukan karena jadi kiai, belum tentu mulia. Betul nggak? Ada nggak ustad yang suka bohong-bohong? ada nggak? Makanya itu status. Jangan-jangan ujian dia jadi ustad. Orang banyak ilmu itu diuji sama diuji. Yang mulia itu kalau dia memperhatikan anak yatim, kalau dia peduli dengan orang miskin, kalau dia tidak mencampur adukan yang halal dan yang haram, kalau dia tidak hubud dunya. Jadi siapapun kalau hubud dunya, entah itu qori, entah itu dai, entah itu mubalik, entah itu kiai, entah itu siapapun, kalau hubud dunya hina. Paham? Ini hebatnya. Kenapa? Karena hidup ini, hubungan koneksitas manusia dengan kehidupan ini apa? Hidup itu, ingat, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad kama sali gwesin a'jabal kuffaro nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa magfirah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hidup ini, ketahuilah, hidup ini permainan. Hidup apa? Permainan. Makanya dalam ibadah saja ada unsur permainan. Dalam haji ada unsur permainannya tuh. Ini dalam haji. Dalam haji unsur permainan. Kita di mikot, mandi, pakai pakaian ihram, ya kan? Udah kena larangan, aturan, kemudian kita tawaf muter-muter, kemudian sa'i, Safa Marwah, kemudian mencukur, ada unsur permainan. Demikian pula wukuf padang Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian melempar jumroh di Mina, ada unsur permainan. Makanya hidup ini asyik. Hidup asyik. Jangankan ikut bermain, melihat menonton permainan aja asyik. Makanya orang main bola asyik, main catur asyik. Mata'ul gurur. Karena itu kehidupan dunia mata, kesenangan yang memancing manusia bisa sengsara karena lupa terhadap kesenangan itu. Itu luar biasa. Kesenangan yang bisa membuat orang sengsara karena lupa. Matanya mata'ul gurur, memperdayakan tuh mata
Ya, ad-dunya mataun. Dunia ini perhiasan, kesenangan. Ya, wa khairu mataiha al-maratus sholihah. Makanya kesenangan yang paling indah itu adalah perempuan yang soleh, yang soleh. Kalau perempuan yang soleh diajak zina, nggak bakalan mau. Pasti ngajak kawin dulu kan, nikahi dulu saya. Nah ini solehah. Kalau udah nikah, waduh, udah selamat dunia akhirat. Mata, laibun. Makanya yang namanya hidup asyik. Hidup ini asyik. Karena asyik yang nonton asyik. Tapi ingat, hidup ini ada aturan. Olahraga ada aturan. Bola ada aturan. Basket ada aturan. Catur ada aturan. Gak bebas. Ada aturan semuanya. Setengah main free kick. Sakit kita nih, kalau kita sakit itu nanya free kick. Peluit setengah main. Nih, kalau kita lagi sakit itu namanya peluit tuh setengah main. Berhenti dulu, istirahat dulu. Nanti kalau sudah peluit panjang, baru selesai permainan. Tinggal dua, nyesel atau senyum. Kalau husnul khotimah, senyum. Tapi kalau su'ul khotimah, nyesel. Itu aja sesungguhnya dua. Hanya dua aja kemungkinan. Mike Tyson dulu nyesel. Kenapa? Karena gigit kuping Evander Holyfield. Nyesel tuh dia. Betul nggak? Ya, nyesel dia, nggak sportif tuh. Tapi ada yang tidak sportif, nggak nyesel karena nggak ketahuan wasit. Siapa itu? Maradona. Ya, invisible hand. Masukkan gol, tapi bukan dengan kaki, bukan dengan kepala, tapi pakai tangan, nggak ketahuan tuh. Ya, makanya disebut tangan Tuhan itu, invisible hand. Nah ini, oke, karena mau sebentar lagi. Yang kelima, persingkat aja. Yang kelima, ittisalu bainal insan wal amanah. Hubungan manusia dengan amanah. Semua manusia punya amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan. Kita dipercaya punya istri, amanah. Kita dipercaya punya anak, amanah. Kita punya mobil, amanah. Kita punya rumah, amanah. Kita punya nyawa, amanah. Kita punya sehat, amanah. Semua amanah, apalagi jabatan. Inna aradnal amanata ala samawati wal ar wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalhal insan. Jadi amanah itu dikasih, yang namanya langit nolak, yang namanya bumi nolak, yang namanya gunung-gunung menolak, semua makhluk menolak kecuali manusia. Nah, makanya zoluman jahula. Kenapa zoluman jahula? Banyak orang nikah tapi zolim terhadap istrinya, ada nggak? Nikah itu amanah. Karena itu ayuhanas fattaqullah finisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Hei para suami, kau mengambil istri sebagai pendamping hidup, itu namanya kepercayaan dari Allah. Tadinya kepercayaan itu diberikan kepada kedua orang tuanya dari sejak dalam perut sebagai janin, bertahap 9 bulan, kemudian jadi bayi, dibesarkan, disekolahkan, udah 25 tahun, di take over amanah itu. Nah, itu namanya disebut qabul. Udah jangan khawatir, saya yang akan mendidik anak babe, saya yang akan belikan baju anak babe, saya yang akan menjaga kesehatannya anak babe, saya yang akan mendidik jadi pinter anak babe. Semuanya itu namanya take over. Jadi kalau ada nyanyakan,
ma akraman nisa ila karim wa ma ahannahuna ila lain. Tidaklah laki-laki mulia kecuali laki-laki yang memuliakan istri, dan tidaklah laki-laki itu hina kecuali suami yang menghinakan istri. Sebagai amanah, kullukum ra'in. Karena itu setiap kalian adalah pemimpin. Pembantu, pemimpin di dapur. Penggembala, pemimpin, tanggung jawab terhadap gembalaannya, terhadap sapinya, terhadap untanya. Satpam, pemimpin terhadap keamanan di sekitarnya, di mana dia punya tanggung jawab. TNI untuk menjaga teritorial, itu namanya amanahnya tuh. Polisi untuk mengayomi rakyat, itu namanya amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian punya amanah, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanah itu. Ini baju yang kita pakai, oh nanti ditanya, hei baju, ya kamu dibeli dari toko, dipakai ngapain apa aja? Baju itu dipakai apa aja? Ditanya baju. Baju ditanya, peci ditanya, celana ditanya, sarung pun ditanya, apapun ditanya. Semuanya ditanya. Sementara dikala ditanya kan yang namanya semua enggak menjawab atau enggak dijawab dengan mulut. Ya, yang menjawab apa? Ya, yang menjawab apa? Yang menjawab tangan, yang menjawab kaki, karena mulutnya nggak bisa menjawab. Nah, ini amanah. Jadi itulah, karena itu ingatlah hubungan dengan amanah ini, hati-hati dengan amanah, kepercayaan. Orang beriman tidak akan mengkhianati amanah. Orang beriman akan teguh dengan yang namanya amanah. Karena sudah masuk waktu Isya. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni, kita semuanya maafkan. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.